ini kita dapat berkumpul melalui virtual ini untuk menimba ilmu dan mendekatkan diri kepadanya. Salawat beriring salam, semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang membawa risalah al-Islam. Sebelumnya, perkenalkan Ustadz dan Ustazah. Saya Sofyan Sori sebagai host dan Ustadz Eki sebagai moderator untuk kegiatan kajian Ramadan ini. Alhamdulillah, pemateri kita untuk kajian Ramadan siang ini yaitu Ustadz Wahyu Abu Fawaz yang alhamdulillah sudah bergabung dalam virtual saat ini. Dan untuk kajian Ramadan pada hari ini yang bertemakan yaitu seks bebas membinasakan negeri. Sebelumnya, saya selaku host mohon izin untuk menyampaikan tata tertib selama kajian Ramadan ini berlangsung. Yang pertama yaitu mengetahui atau mengikuti dengan tata tertib dan hikmat. Yang kedua itu men-setting audio pada kondisi mute, kecuali narasumber. Jika tidak di-mute, maka akan di-mute oleh host. Yang ketiga, menuliskan pertanyaan pada kolom chat untuk nanti moderator atau narasumber membicarakannya atau membacakannya setelah pemaparan materi. Yang keempat yaitu silakan simak dan pahami dengan baik oleh semua ustadz dan ustazah saat materi hari ini berlangsung. Dan untuk kelancaran acara pada siang hari ini, kepada moderator Ustadz Eki, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Sofyan sebagai host kajian kali ini. Terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Tiada kata yang paling indah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in juga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul ujba. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak, Ibu, Ustadz, Ustazah, dan wali murid yang insya Allah ya menyaksikan juga di rumah via YouTube pada kesempatan ini, insya Allah Ustadz kita ya, guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau Ustadz Wahyu ya, insya Allah yang akan mengisi kajian Ramadan pada Jumat ini. Baik, Bapak Ibu, seperti yang tahu bahwa Ustadz Wahyu ini adalah Ustadz fenomenal ya di SMP kita Asyurianiyah. Masya Allah. Dan alhamdulillah beliau juga sebagai pendakwah ya, aktif di majelis-majelis kajian ya, baik secara offline maupun online gitu ya. Kajian kultum ya, ada kajian kultum salah satu kuliah 7 menit, ada kajian mengisi kajian kutil juga mungkin ya barangkali. Kajian kutil kuliah 3 menit, ada juga kudis ya. Penyakit kulit itu mah Bapak Ibu mohon maaf. Insya Allah ya pada kesempatan ini Bapak Ibu mudah-mudahan kita sebelum memulai kegiatan program kajian Ramadan ini, sebelumnya mohon untuk didoakan bersama, wabil khusus untuk saudara-saudara kita dan saudara Ustadz Mahfud ya yang sedang
keadaan sakit, insya Allah mudah-mudahan Allah segera sembuhkan dan angkat penyakitnya. Tak lupa juga saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dan mudah-mudahan kita mengambil berkah ya dari doa yang kita selalu panjatkan. Wabil khusus juga kita kita tujukan kepada orang-orang tua kita, baik yang ada maupun yang sudah tiada. Kita bacakan Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ustaz ustazah yang sama-sama menyimak, mari kita akan memulai kepada acara inti, yaitu kajian Ramadan dengan tema seks bebas membinasakan negeri ya. Dengan segala hormat, waktunya kami persilahkan kepada Ustadz Wahyu. Terima kasih Ustaz Eki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watil Islam. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wal 'azim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Puji dan syukur mari bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kepada kita limpahan nikmat serta karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang penuh berkah berbahagia ini di hari Jumat di bulan suci Ramadan ini, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan, kesempatan khususnya untuk melaksanakan ibadah saum ya di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam tak lupa semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz dan ustadzah, wabil khusus kepada Ustadz Arif, sahabat saya, guru kita bersama. Mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau usia yang panjang, keberkahan, juga kesehatan kepada beliau dan keluarganya. Kepada rekan-rekan para guru, Ustadz Eki dan semua yang hadir pada kesempatan hari ini secara virtual. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ustadz Eki, kita akan mengangkat tema mengenai seks bebas membinasakan negeri. Para ustadz dan ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu di bulan Ramadan ini ya kita senantiasa diingatkan oleh para penceramah yang menyampaikan hadis-hadis mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Jadi di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan juga setan-setan dibelenggu gitu. Ini sebetulnya harusnya menjadi dorongan kepada siapapun yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap hari akhirat, beriman terhadap perjumpaan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pintu surga telah dibuka. Artinya harus kemudian kita banyak-banyak meningkatkan amal ibadah khususnya di bulan suci Ramadan ini.
Seolah-olah kemudian dikatakan kepada kita, wahai umat Islam, ini loh pintu surga telah dibuka. Apakah kalian tidak tertarik untuk masuk ke dalamnya? Apa kalian tidak tertarik dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada, yang tentu tidak ada bandingannya? Apakah kalian tidak tertarik dengan kenikmatan yang kekal abadi selama-lamanya ketika kalian masuk ke dalamnya? Maka sungguh seharusnya ini membuat kita semakin taat kemudian beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika pintu neraka ini ditutup, ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya masih ada waktu. Ya, seolah-olah kemudian juga dikatakan kepada para pelaku maksiat, kepada mereka yang beriman tetapi kemudian mereka fasik, mereka durhaka, mereka melakukan dosa-dosa dan seterusnya, bahwa ternyata masih ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengharamkan siapapun kemudian kepada hambanya yang bertobat dengan taubatan nasuha, haram kemudian masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga kemudian setan dibelenggu, ini juga ada beberapa makna ya, penafsiran daripada para ulama. Ada yang mengatakan bahwa benar-benar setan itu dibelenggu. Ada juga yang mengatakan bahwa sebetulnya yang mengikatnya, membelenggu itu adalah puasa kita. Ya, buktinya bahwa ternyata di bulan puasa juga masih ada orang-orang bermaksiat. Ya, yang menunjukkan bahwa setan-setan juga masih bergentayangan kan begitu. Mungkin pernah mendengar bagaimana orang kesurupan ya di bulan Ramadan ketika ditanya, kamu ini jinnya yang ditanya, setannya, kamu ini setan, bukannya setan itu dibelenggu begitu. Nah, ternyata masih ada gitu ya, gentayangan setan-setan ini mengganggu manusia begitu ya. Nah, hanya saja bagi orang yang berpuasa, maka puasanya inilah yang kemudian menyempitkan gerak-gerik setan untuk kemudian membisikkan, mengganggu, menggoda manusia. Ini ada prolog ya. Nah, para ustadz dan ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu juga hikmah ya. Ada yang mengatakan tujuan, ada yang mengatakan hikmah ketika puasa ini dikerjakan oleh orang yang beriman. Maka ending daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Agar kemudian kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya hal ini tidak hanya berlaku pada puasa saja, pada ibadah puasa saja. Sebetulnya ibadah-ibadah yang lain ketika dilakukan, maka endingnya itu akan menjadikan kemudian pelakunya menjadi orang yang bertakwa. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kemudian senantiasa meninggalkan maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang khusus berkenaan dengan ibadah puasa, Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kemudian kalian, kata Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, tentu ya sebagaimana juga banyak penjelasan-penjelasan saya kira ya, oleh para pembicara-pembicara sebelumnya mungkin sudah dijelaskan. Ya, bahwa puasa ini merupakan riyadhah. Ya, merupakan latihan, merupakan riyadhah. Ya, sebagaimana misalkan besi yang karat itu dimasukkan ke dalam api ya yang panas sekali gitu ya. Maka kemudian ditarik si besi yang sudah panas membara ini, lalu kemudian dihentakkan agar kemudian karat-karatnya ini hilang gitu. Nah, inilah gambaran puasa, bagaimana kita ditarbiyah ya agar kemudian kita menjadi orang yang benar, orang yang lurus, bertakwa, dan kemudian terhapuslah dosa-dosa kita sebagaimana karat itu berjatuhan ya. Nah, ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebagai salah satu bentuk riyadhah latihan ya, bahwa kita ini ditempa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini ya agar menjadi orang yang sukses dalam pengertian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita meninggalkan hal-hal yang sebetulnya secara hukum asal adalah halal. Makan, minum ya itu adalah halal. Tetapi di bulan suci Ramadan ini karena perintah dari Allah, tidak boleh kemudian kita membatalkan puasa kita dengan makan dan minum. Maka sekalipun tidak ada orang yang melihat, maka kita tidak mau melakukan pembatalan puasa. Demikian juga puasa ini kemudian mengarahkan kita agar kita ini tidak senantiasa mengumbar syahwat hawa nafsu. Buktinya orang yang beriman yang melakukan ibadah puasa di siang hari dia tidak berani kemudian melakukan hubungan intim sekalipun dengan istrinya yang sah.
ya. Dia tidak mau melakukan hal itu, padahal melakukan hubungan seksual dengan istrinya yang sah sebagai seorang suami itu sesuatu yang dibolehkan, sesuatu yang halal, ya. Bukan cuma halal tetapi juga mendatangkan kenikmatan yang kelezatan duniawi, gitu ya. Kalau itu sudah pasti, ya. Nah, tetapi karena kita sedang melakukan ibadah puasa, ya, sementara melakukan hubungan seksual itu walaupun dengan istrinya, ya, itu tidak dibolehkan, diharamkan di bulan puasa. Apalagi kemudian itu dilakukan bukan dengan dilakukan dengan pasangan yang tidak sah, lebih haram lagi. Maka kita terus kemudian dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui puasa ini agar kemudian kita tidak berani melakukan hal-hal yang diharamkan. Ya. Yang halal saja menjadi tidak boleh ketika di bulan Ramadan di siang hari, apalagi kemudian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani wa akhwat fillah, manusia itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah kita bahas barangkali, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengkaruniakan kepada diri manusia itu ada yang disebut dengan naluri. Ya, naluri ini bersifat fitrah, gitu. Ada di antara naluri-naluri itu Allah kemudian berikan dalam diri manusia termasuk kita itu ada naluri namanya gharizatun naw, ya, naluri berkasih sayang. Ya, bagaimana kita menyayangi keluarga kita, suami menyayangi istrinya, istri cinta kepada suaminya, orang tua sayang kepada anaknya, begitupun sebaliknya. Ini adalah fitrah, gitu ya. Dan penampakan daripada naluri ini, ya, adalah hubungan seksual, ketertarikan secara seksual antara laki-laki kepada perempuan ataupun kemudian sebaliknya. Ya, maka naluri ini disebut juga naluri melestarikan keturunan, ya. Yang penampakan daripada naluri ini adalah, ya, hubungan seksual salah satunya, ya, ketertarikan lawan jenis. Ini adalah sesuatu yang fitrah. Nah, namun Islam itu tidak pernah sebetulnya memberikan pengekangan sebagaimana ada tuduhan, ya, dari sebagian kelompok, sebagian orang, gitu ya, atau mungkin orientalis atau mungkin kaum liberal bahwa Islam itu mengekang. Coba saja Islam misalkan mengekang perempuan harus pakai kerudung, perempuan harus pakai jilbab, misalkan gitu, ya. Harus nutup aurat. Kenapa sih ribet seperti begitu? Ya, dianggapnya Islam itu sudah melakukan pengekangan, melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dianggapnya begitu. Ya, ini tuduhan yang keji, tidak berdasar sebetulnya, yang dilontarkan, yang dialamatkan kepada Islam. Maka kita berani mengatakan bahwa Islam tidak pernah memberikan pengekangan. Islam tidak pernah mengekang, beda, gitu ya, antara mengekang dengan mengatur. Nah, Islam itu posisinya adalah mengatur. Mengatur apa? Mengatur dimensi kehidupan manusia. Ya, bukankah semuanya itu butuh aturan? Ya, termasuk hidup kita ini butuh aturan. Alam semesta saja kemudian terjadi ada keteraturan di dalamnya. Manusia butuh aturan, aturan berumah tangga, aturan makan, aturan minum, aturan bahkan aturan menikah, ya kan? Aturan bernegara, semuanya itu, ya, kalau disepakati itu membutuhkan aturan. Nah, cuma aturannya itu dari siapa? Gitu. Apakah ada yang mengatakan aturannya cukup bersumber dari manusia? Ada yang mengatakan aturannya harus bersumber dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu bagi seorang mukmin yang sejati, maka tidak boleh kemudian kita itu sok tahu gitu, membuat aturan-aturan sendiri. Nah, gitu ya. Aturan ini harus bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini kita harus katakan bahwa Islam itu tidak mengekang. Buktinya semua naluri itu dimiliki, ya, naluri itu dimiliki oleh semua manusia. Semua naluri itu dimiliki oleh semua manusia, gitu ya. Misalkan tadi naluri melestarikan keturunan. Ya, melestarikan keturunan berarti kan beranak pinak. Ini naluri, ya. Bagi seorang laki-laki, seorang perempuan ada naluri, fitrah. Fitrahnya apa? Ingin menikah, ingin punya anak, ingin punya keturunan, apalagi kalau keturunannya soleh, bisa mendoakan orang tuanya, bahagia sekali kan, apalagi dalam Islam kan begitu, ya. Punya keturunan soleh itu luar biasa, kebanggaan, nah, gitu kan, ya.
suatu kenikmatan yang luar biasa kalau kita punya anak-anak yang soleh. Dan ini memang fitrah begitu. Nah, akhirnya kemudian Islam itu memberikan aturan gitu. Ya kalau kamu ingin punya keturunan, ini loh aturannya melalui pernikahan gitu. Jadi justru menempatkan posisi kita ini sebagai manusia, sebagaimana manusia. Begitu. Masa kemudian ya manusia tetapi perilakunya mirip hewan, misalkan gitu. Mohon maaf, mirip binatang, bahkan dalam Al-Quran dikatakan kal an'ami balhum adhal, bahkan lebih rendah lagi gitu daripada binatang, lebih rendah lagi. Nah, dikatakan begitu oleh Al-Quran. Nah, tentulah kemudian Islam itu malah memposisikan kita sebagai manusia, bahkan manusia terhormat. Jangan sampai kemudian disamakan dengan hewan, disamakan dengan binatang. Misalkan binatang, ya kalau mau kawin, kawin saja kan begitu. Tidak perlu kemudian pergi ke KUA dulu, mendaftar dulu. Nggak perlu ada wali, nggak perlu ada mahar, kan gitu. Sebaliknya manusia tidak begitu, kata Allah Subhanahu wa taala. Hei manusia, kalian itu berbeda, makhluk yang terhormat, makhluk yang mulia, bahkan paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Maka aku berikan aturan yang mulia, syariat dari Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam. Nah, jadi bukan mengekang. Misalkan ya justru yang mengekang, misalkan begini ya. Dalam pandangan orang-orang Kristiani misalkan, seorang nggak tahu nih ya, benar apa salah, seorang pendeta atau pastor gitu ya. Malah tidak boleh menikah, katanya begitu. Seorang biarawati misalkan tidak boleh menikah, gitu. Bahkan kalau bisa mereka itu harus menjauhi sesuatu yang bersifat kelezatan duniawi, nah begitu. Jadi menikah tidak boleh, bahkan di antara para biksu mungkin ya, mohon maaf ya, ada yang mungkin mengharamkan ya makan makanan yang lezat saja nggak boleh, makan daging, gitu ya, haram kan gitu ya bagi mereka. Karena kastanya sudah kasta yang tertinggi, misalkan begitu. Tidak boleh makan daging, tidak boleh menikah. Ya, ada yang mengatakan itu ajaran Brahmana. Ya, kalau tidak salah begitu ya. Mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Jadi nggak boleh menikah, nggak boleh makan makanan yang enak, nggak boleh merasakan kenikmatan duniawi. Justru itu yang mengkang gitu ya. Kalau dalam Islam enggak kan gitu ya. Setiap orang boleh nggak menikah? Boleh gitu ya. Bahkan kalau istrinya lebih dari satu boleh gitu ya. Ustaz Eki misalkan gitu ya. Punya istri 3 gitu ya. Nggak ada yang ngaminin nih, kalau diaminkan dikabulkan. Iya, jadi nggak mengekang justru. Wah kalau di ajaran yang lain itu nggak dikekang sih, yang dikekang itu adalah pendetanya misalkan itu, pemuka agamanya. Justru dalam Islam nggak juga gitu ya. Seorang ustadz itu kiai ya boleh saja dia punya istri lebih dari satu. Ya, punya istri 4 misalkan maksimal kan begitu ya. Nah, justru nggak ada pengekangan. Itu yang ada itu adalah aspek pengaturan ya. Jadi bagaimana Islam itu mengatur gitu ya, agar kita ini tetap dalam fitrah kita sebagai manusia gitu ya. Coba kalau misalkan tidak ada aturan ya, begitu pengen misalkan kawin ya kawin saja. Nah, maka nggak ada bedanya dengan ayam misalkan gitu ya. Ayam kalau pengen waktunya apa musim kawin ya kawin saja dia kan gitu ya. Harimau ya singa misalkan ketika pengen kawin ya kawin saja dia, sudah waktunya kawin ya kawin saja gitu. Nah, Islam tidak begitu. Nah, ikhwani fillah wa akhwat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah ya Islam juga mengatur ya bagi para pemuda misalkan yang belum bisa menikah gitu, maka dia dianjurkan untuk berpuasa. Nah, ternyata puasa itu bisa bukan menghilangkan ya. Bukan menghilangkan naluri berketurunan tadi itu. Bukan menghilangkan naluri berkasih sayang, ketertarikan dengan lawan jenis, bukan, tetapi juga untuk mengatur, menekan supaya naluri tadi itu tidak kemudian ya muncul bergejolak ya dan kemudian minta pemuasan begitu. Nah, caranya dari naluri itu yang muncul tadi itu ditekan kemudian dialihkan kepada naluri yang lain, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara fakta juga manusia itu punya yang namanya naluri beribadah. Gitu ya. Tidak ada satu masa pun manusia itu yang tidak beragama, sekalipun dia seorang ateis.
ya, komunis misalkan gitu ya. Secara naluri dia secara fitrah itu punya sebetulnya naluri beribadah, ingin mensucikan sesuatu yang dianggapnya luhur, tinggi, ya, sesuatu yang dianggapnya kudus gitu ya, suci begitu ya. Maka orang-orang ateis itu ya mereka mengalihkan dari menuhankan Tuhan, menuhankan Allah Subhanahu wa taala kepada menuhankan ide, menuhankan pemikiran, menuhankan harta, menuhankan macam-macam gitu ya. Karena secara fitrah itu nggak bisa dihilangkan. Naluri beragama, naluri berketurunan tadi itu, naluri berkasih sayang, nggak bisa dihilangkan. Nah, maka solusinya adalah puasa kata Rasulullah SAW. Dengan puasa itu kemudian kita jadi teralihkan ya dari naluri berketurunan tadi bagi yang belum mampu menikah tapi syahwatnya memuncak gitu kan. Waduh, lihat foto gitu kan memuncak gitu syahwatnya itu. Lihat tayangan gitu ya, iklan mobil tapi yang muncul perempuan misalkan gitu ya. Muncul lagi syahwatnya. Nah, yang begini kata Rasulullah, harusnya segera menikah. Tapi kalau belum mampu, mungkin belum mampu itu karena belum ada modal gitu ya. Sekalipun nikah itu sebetulnya jangan dipersulit gitu ya. Jangan dipersulit begitu ya. Mungkin belum mampu karena ilmunya, mungkin belum mampu karena dia harus menyelesaikan ya kuliahnya dan seterusnya. Maka kata Rasulullah anjurannya adalah perbanyak puasa gitu ya. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatajawwaz kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka hendaklah menikah. Tapi kalau belum mampu maka bagaimana? Kalau belum mampu kata Rasulullah maka fa'alaihi bis-shaum ya. Maka hendaklah dia melakukan puasa. Nah, begitu. Jadi puasa ini bisa menekan ya hawa nafsu kita agar kita ini tidak gampang mengumbar syahwat. Nah, begitu ya. Agar tidak gampang mengumbar syahwat. Nah, ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara ya seks bebas, karena tema kita berkaitan dengan masalah seks bebas, mudah-mudahan ini juga ditonton oleh atau disaksikan ya oleh orang tua murid begitu ya. Ada fakta yang cukup mencengangkan ya bagi kita ya. Ada survei yang mengatakan ini survei lama ya. Kita tidak tahu nih, saya belum tahu juga survei yang terbarunya seperti apa. Ya kayaknya tidak jauh berbeda ya. Ini survei ini dilakukan di tahun 2011 ya. Di kota Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali, dan Yogyakarta. Ya kita tahu bahwa prestasi pertama gitu ya. Yang disandang terkait dengan kebebasan seksual ini ya Jakarta ya. Kemudian yang kedua adalah Bali. Nomor 5 itu termasuk Jawa Barat. Nah itu juga punya prestasi dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip ini terkait dengan seks ya kalangan remaja khususnya. Ini ada survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga survei yang bekerja sama dengan Sutra ya dan Fiesta Condoms ya. Dia mengungkap bahwa dari 462 responden, jadi mereka melibatkan ya. Ya, walaupun ya tidak mutlak benarnya survei itu ya, tapi kita hargailah ini survei gitu ya. Dan mereka berupaya untuk objektif dalam survei ini. Itu dikatakan bahwa 462 responden berusia. Jadi keterlibatan yang survei itu usianya antara 15 sampai 25 tahun. Dan semuanya mengaku pernah berhubungan seksual. Ya Allah ya, bisa kita bayangkan ini bagaimana. 15 tahun sampai 25 tahun. Ini usia muda ya. Itu semuanya mereka mengatakan pernah melakukan hubungan seksual. Ini 100% ya dari responden yang berjumlah 462 yang ditemui gitu ya. Semuanya mengaku pernah berhubungan seksual. Dan mayoritas mereka melakukannya pertama kali saat di usia 19 tahun. Iris ya. Bahkan ada survei dari lembaga yang lain itu bukan 19 tahun tapi usia 15 tahun. Ya Allah, itu lebih parah lagi. Usia 15 tahun. Ya, mereka sudah berani melakukan hubungan seksual ya di luar pernikahan. Nah, ini survei yang dilakukan di beberapa kota. Ya, Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali itu juga parah ya. Nomor 2 sekarang bahkan Bali itu. Kemudian Yogyakarta. Ini dipublikasikan oleh
republika.co.id. Ya, Masya Allah. Ini sesuatu yang membuat kita miris ya, para ustadz dan ustadzah semuanya. Sesuatu yang membuat kita miris. Bagaimana kita bisa membayangkan generasi kita menjadi generasi yang berakhlak mulia, soleh, gitu ya, bertakwa. Sementara kita dihadapkan juga fakta bahwa generasi muda kita khususnya ini juga dalam ancaman. Ancaman apa? Yakni ancaman seks bebas ya. Nah, tentu kita khawatir ya, karena seks bebas ini termasuk dosa besar ya, yang pelakunya tentu mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya pelakunya sesungguhnya. Ya, dalam hadis itu dikatakan idza dhaharuz zina war riba ya fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Jika telah nampak dengan jelas zina dan riba dalam suatu kota, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah atas mereka. Jadi hakikatnya perbuatan zina yang dibiarkan, perbuatan riba yang dibiarkan, atau maksiat-maksiat, khususnya dosa besar ya, ketika dibiarkan, kemudian tidak ada upaya untuk memperbarui, memperbaiki, berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar, maka sesungguhnya berarti suatu negeri atau kampung atau kota tersebut, gitu ya, maka sungguh dia telah mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini bisa membinasakan memang gitu ya. Bisa membinasakan negeri yang kemudian di dalam itu terdapat maksiat, khususnya terkait dengan perzinahan ini. Ini luar biasa ya. Ya, bukan hanya itu, ya. Jadi ada kata-kata misalkan, oh bisa saja surveinya kalau sekarang itu menurun, misalkan gitu ya. Maka saya katakan bisa menurun. Tapi yang dimaksud menurun di sini menurun kalau dulu yang melakukan aktivitas perzinahan itu misalkan ya kalangan tertentu misalkan atau usia tertentu yang sudah dewasa, katakanlah usia 25 tahun. Sekarang menurun gitu ya. Menurun menjadi usianya usia SMP, bahkan SD, bayangkan. Ini fakta ya, saya pernah mendapatkan telepon dari seseorang. Seseorang menelepon kepada saya. Dia katakan begini, Ustadz, saya mau curhat ini. Kebetulan dia sebetulnya aktif mengaji waktu itu. Dia punya problemnya apa? Dia sudah menikah memang. Ini saya tidak, ini bukan gibah ya. Enggak menyebut nama juga, gitu ya. Ini kita mengambil ibrahnya, bahwa ini terjadi gitu. Saya punya ipar saya itu masih kelas 6 SD, dia perempuan. Ya, terus gimana saya bilang kan gitu. Terus gimana iparnya? Ya ini masalahnya dia itu suka didatangin oleh laki-laki sudah bekerja, pacaran Ustadz, padahal baru kelas 6 SD, dia bilang begitu. Ya, kemudian saya sampaikan, ya coba sampaikan kepada orang tuanya, nggak boleh itu, gitu kan. Wala taqrabuz zina, ya janganlah kalian mendekati zina, pacaran itu kan termasuk mendekati zina, sampaikan kepada orang tuanya. Apalagi kalau orang tuanya mengerti. Nah, katanya menurut si pengakuan seorang teman ini yang menelpon saya, orang tuanya sebetulnya paham gitu, bukan orang yang tidak paham gitu. Tapi sudah disampaikan Ustaz, cuman ya nggak ada tindakan gitu dari orang tuanya ini. Ya terus saya bilang, ya antum berdakwah itu kan keluarga masih dekat gitu ya, ipar gitu ya. Terus kemudian besoknya telepon lagi, Ustaz, itu adik ipar saya sudah muntah-muntah. Ya emang kenapa? Saya bilang muntah-muntah, mungkin dia masuk angin begitu. Bukan Ustaz itu. Ada kemungkinan dia hamil katanya begitu. Ya Allah, coba bayangkan Pak ya. Itu anak SD ya, kelas 6 coba sudah berani berbuat seperti begitu. Ini bagaimana? Gitu, generasi umat Islam ini mau dibawa kemana kalau kemudian kita membiarkan ya. Tentulah kita sebagai generasi sebagai pendidik ya, bukan cuma guru tapi juga sebagai pendidik ya, sebagai pengemban dakwah apalagi ya. Tentu kita tidak bisa membiarkan kita merasakan bagaimana sakitnya misalkan itu ya. Hati ini mendengar bagaimana generasi muda umat Islam terperosok kepada perbuatan keji. Ya, bukankah zina itu termasuk perbuatan keji kan begitu ya? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Ya. Innahu kana fahisha kata Allah. Sesungguhnya zina itu termasuk perbuatan keji.
Ya, wasa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan, kan begitu. Nah, ini kenapa sih terjadi begini? Ya, bahkan di negeri kaum muslimin termasuk di Indonesia. Ya, dan kita bisa mengatakan ya, binasanya suatu negeri, afwan sebentar. Maaf Ustaz, tidak ada suaranya. Ya, afwan, tadi ada yang nelpon saya udah beberapa kali, jadi saya perlu kasih tahu dulu. Suara saya jelas ya, Ustadz Eki dan Jelas, alhamdulillah. alhamdulillah jelas ya. Jadi perbuatan keji ya. Sampai di mana tadi? Saya sampai lupa. Nah, jadi kita miris lah begitu ya. Kenapa bisa terjadi di negeri kaum muslimin, mayoritas muslim, di negeri kita yang kita cintai Indonesia, bahkan mungkin negeri-negeri yang lain yang juga negeri kaum muslimin gitu. Nah, ya ini bisa dikembalikan kepada faktor individual, juga faktor eksternal ya. Bahkan ada faktor yang mendominasi, yakni ya karena jauhnya umat Islam ini dari syariat Islam begitu. Ini yang kemudian menyebabkan ya khususnya generasi muda kita ini terperosok dalam jurang kebinasaan ya. Dan binasanya suatu negeri ini ya jangan kemudian kita beranggapan itu kan dulu ya, bahwa kaum-kaum terdahulu kalau berbuat maksiat sebagaimana kaum Sodom misalkan itu, kaumnya Nabi Lut itu kan dibinasakan langsung. Kalau sekarang kan enggak gitu ya. Kalau sekarang karena umat Nabi Muhammad, ya sekalipun umat Nabi Muhammad itu berbuat dosa, Allah tidak akan mengazab, gitu ya. Ya perlu kita garis bawahi, harus kita ketahui bahwasanya bisa saja Allah menurunkan azab dalam bentuk yang lain, begitu ya. Menurunkan misalkan kemudian muncul penyakit AIDS, bukankah itu juga bisa termasuk kemudian hal yang bisa membinasakan negeri? Coba bayangkan bagaimana kalau dia terjangkit ya rakyat kita gitu ya di negeri ini gitu ya dengan penyakit yang berbahaya itu, penyakit HIV AIDS gitu ya. Kalau kita baca datanya itu mengerikan juga ya, 36,9 juta orang ya di berbagai negara itu yang terjangkit oleh penyakit AIDS. Tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa semua yang kena penyakit AIDS itu terhina gitu ya. Karena di antara mereka ada yang anak-anak kecil yang tertular ya kan, ada orang yang ya tidak melakukan dosa sebetulnya tapi dia tertular. Tidak sengaja misalkan ya mengenakan apa namanya alat suntik misalkan begitu. Kalau tidak hati-hati ternyata itu bekas orang misalkan itu yang terkena penyakit AIDS. Nah, misalkan saja tidak sengaja di rumah sakit kan bisa saja ya. Nah, ini juga sebetulnya perkara yang harus dipandang ya, jangan kemudian dipandang sesuatu yang remeh begitu. Belum lagi misalkan dari aktivitas seks bebas tadi itu melahirkan maksiat-maksiat yang lainnya. Mungkin pernah dijelaskan bagaimana angka aborsi di negeri kita yang kita cintai ini. Ya, sampai dikatakan ada dalam kurun tahun berapa ya saya lupa, 2006 kalau tidak salah. Ya, survei ya atau inilah apa namanya data yang dilansir oleh BKKBN kalau tidak salah ya tahun 2006 itu. Jadi angka aborsi dalam hitungan 2 tahun itu dalam hitungan 1 tahun ya itu terjadi 2,6 juta aborsi. Ya Allah. Ya, 2,6 juta aborsi. Ya, itu bukan angka yang remeh, Bro, kan gitu ya. Itu angka yang banyak. Ya, 2,6 juta bayi baik laki-laki ataupun perempuan itu dibunuh. Begitu ya. Diaborsi itu kan dibunuh kan begitu ya. Ada yang disuntik kan itu. Sehingga kemudian seperti apa ya kulitnya itu terbakar kan. Saya pernah nonton itu bagaimana video aborsi. Ada yang kemudian dipotong-potong di dalam rahim seorang ibu itu dengan satu alat dimasukkan gitu. Potong-potong ya. Kemudian mati, meninggal gitu ya.
Masya Allah gitu. Ini melahirkan maksiat-maksiat baru, dan ini bencana begitu. Nah mungkin saja Allah itu tidak menurunkan azab sebagaimana kaum terdahulu langsung ya, kontan lah istilahnya, tunai. Kalau kaum Nabi Lot itu langsung dibinasakan, ya tidak ada yang tersisa, ya bahkan dicungkir balikan gitu bumi itu kan begitu ya, ya sehingga mati semuanya kan begitu. Dan mungkin saja karena ini masih ada orang-orang yang beriman, masih ada orang-orang yang soleh di antara kita, ya kan? Masih ada orang yang sholat, masih ada orang yang mengumandangkan azan, gitu ya. Padahal juga di sisi yang lain, ini kemaksiatan ini sudah merajalela ini. Ya, kemaksiatan itu berkibar, ya, laksana bendera berkibar ini di tengah-tengah kita, ya Allah. Ya. Nah, maka kita tidak bisa membayangkan andai kata kemudian Allah menurunkan azab ini ya, yang ini azab ini akan menimpa bukan hanya kepada orang yang melakukan maksiat tadi itu, ya tetapi ini akan menimpa juga kepada orang-orang yang beriman ya dari kalangan mereka. Masya Allah ya. Nah, ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka bagaimana ini kalau kita sudah tahu ya akar masalahnya ini karena jauh dari Islam. Kemudian yang kedua, karena juga ada upaya sekularisasi di negeri-negeri kaum muslimin. Ya, sekularisasi berarti sengaja dijauhkan Islam dari kaum muslimin, ajaran Islam dari kaum muslimin. Nah, gitu ya. Ini belum lama ya, mohon maaf ini bukan gibah juga ini ya. Kadang-kadang ada yang mengatakan jangan gibah lah Ustaz. Gitu. Ini saya nggak nyebut nama. Kemudian yang kedua ini juga karena ada pelajaran, ada ibroh gitu. Ada seorang tokoh misalkan mengatakan, ini gara-gara muncul ada isu terorisme. Dia enak saja mengatakan begini si tokoh ini. Sudahlah di fakultas-fakultas umum itu jangan banyak dibahas akidah Islam. Jangan banyak-banyak bahas syariat Islam. Ya jangan bahas surga neraka melulu katanya diulang-ulang gitu. Jangan banyak bahas iman kafir. Nanti lama-lama jadi teroris gitu. Ya Allah, sungguh ini statement pernyataan yang menyesatkan. Apalagi ini muncul dari seorang tokoh ya, yang dia itu tokoh memang ditokohkan gitu ya oleh kelompoknya. Tapi dia mengatakan perkataan yang menyakitkan seolah-olah memang itu sumber keterpurukan. Akidah Islam itu sumber terorisme, sumber ketidakbaikan. Mestinya kan sebaliknya, kalau seseorang itu berakidah Islam, akidah yang lurus, Islam itu akidah yang lurus. Kemudian dia juga paham syariat Islam termasuk dengan misalkan masalah tentang perzinahan ya. Tentu akan melahirkan pribadi-pribadi yang bertakwa, mutakin. Tidak mungkin dia kemudian menjadi teroris. Tidak mungkin kemudian itu kemudian ya tersesat dengan pergaulan bebas. Kalau dia faham dengan syariat Islam, dia faham ya, dia yakin surga itu ada, yakin akhirat itu ada, yakin neraka itu ada. Seharusnya kan dia kemudian menjadi orang yang bertakwa. Gitu ya. Karena yakin ada surga. Ya. Mungkin saja ya dia tidak menikah di dunia tetapi di akhirat dia yakin bahwa di akhirat Allah sediakan bidadari misalkan kan gitu. Tapi jangan dibawa kemudian ke arah bahwa itu yang kemudian menyebabkan seseorang menjadi teroris, seseorang menjadi tidak baik, seseorang menjadi akhlaknya buruk gitu. Nah, itu ada kekeliruan. Ini tuduhan yang keji juga ini dialamatkan kepada ajaran Islam. Sungguh ajaran Islam tidak begitu justru ya. Ya justru kalau kita ya anak-anak kita gitu ya, kita didik dengan akidah Islam, kita yakinkan kepada mereka surga, neraka, lalu kita bina dengan syariat Islam, ya, maka akan lahir menjadi orang-orang yang punya kepribadian yang Islami. Maka dia akan benci kemaksiatan, benci perbuatan zina. Bukankah itu baik kan begitu ya? Kalau kemudian generasi umat Islam itu benci yang namanya aktivitas pacaran, no way misalkan gitu ya. Misalkan begitu, contoh saja gitu ya. Bukankah itu bagus kan begitu ya? Ini malah ada yang mengatakan, wah nggak gaul dong kalau nggak pacaran. Ya pacarannya pacaran syar'i lah. Pacaran syar'i itu pacaran yang dilakukan di bawah bedug gitu misalkan itu ya. Atau pacaran yang dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Karena kalau nggak pacaran nggak gaul bro kan gitu ya misalkan. Nah justru ini keliru, ya Allah, ada orang begitu ya. Bahkan ada gitu orang tua yang berpandangan biasa saja gitu. Nggak masalah gitu, anaknya itu keluyuran,
malam-malam, apalagi perempuan dianggap sesuatu yang biasa. Ya, kalau kita alhamdulillah ya, saya khususnya itu kalau maghrib itu udah nggak ada ceritanya, yang maghrib itu bagian ngaji gitu ya. Sampai malam tuh nggak ada istilah ceritanya tuh nongkrong di pinggir jalan, main gitu ya. Nah ini harus dibiasakan dari anak-anak kita yang masih kecil gitu. Kalau maghrib tuh ya jangan dibiarkan keliruan ke rumah. Kecuali dia pergi ya berkunjung atau mendatangi tempat-tempat pengajian itu bagus ya karena ada gitu kampung itu ya maghrib itu berangkat ke pengajian kan gitu ya. Nah nanti pulang gitu malam dijemput kadang-kadang oleh orang tuanya kan begitu. Kalau itu bagus tidak apa-apa. Tapi kalau perginya itu keluyuran entah kemana orang tuanya juga nggak peduli mungkin orang tuanya juga sibuk. Apalagi anak perempuan ya. Perempuan itu haram hukumnya, apalagi dia bepergian sehari semalam tanpa disertai mahram. Ya Allah, haram hukumnya. Jadi luar biasa Islam, ajaran Islam itu mengatur, ya sampai mendudukan, memposisikan ya kita ini sebagai manusia secara terhormat lah Islam begitu. Ya tidak berbeda justru dengan ajaran-ajaran yang lain ya yang mengeksploitasi perempuan gitu ya, diumbar auratnya ya diumbar sehingga syahwatnya juga kemudian ikut diumbarkan dan seterusnya maka tidak ada bedanya kemudian manusia seperti itu ya dengan binatang bahkan lebih hina lagi kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani wa akhwat fillah rahimahullah taala. Nah, jadi itu yang kemudian menyebabkan ya proses sekularisasi. Nah, sehingga juga kalau dikaitkan dengan konteks dakwah, kalau dakwah Rasul dulu itu ya, dakwah Rasul di Mekah, kemudian dilanjutkan di Madinah. Itu bisa dikatakan singkat, itu berhasil ya mengubah sendi-sendi kehidupan termasuk diantaranya adalah terkait dengan seks bebas. Karena kita tahu bagaimana sejarahnya kaum atau peradaban jahiliyah itu. Jadi mereka, para wanita itu kalau ingin punya anak tinggal manggil saja. 10 orang laki-laki yang gagah prakasa, nah gitu ya, yang ganteng-ganteng kan. Lalu kemudian dia berzina satu persatu dengan 10 orang itu. Nah, ketika dia hamil, ditunggu tuh kalau hamil, maka berikutnya ini akan diundi. Siapa pemenangnya, siapa ayah daripada anak yang dikandungnya itu. Ini sesuatu yang biasa dilakukan di masa jahiliyah dulu. Gitu ya. Maka ketika muncul misalkan namanya si A, oh dia berarti bapakku, maka dia akan diundang gitu kan dan diumumkan bahwa dia adalah bapak dari anak yang ada dalam kandungan. Padahal itu hasil daripada berzina. Luar biasa ya. Nah, tetapi kemudian dakwah Rasulullah SAW itu berhasil mengubah itu semua. Ya, Jazirah Arab masuk Islam, bahkan mereka benci dengan yang namanya kemaksiatan termasuk perzinahan akhirnya. Yang tadinya itu menganggap hal yang biasa perzinahan itu. Lalu kemudian setelah memeluk Islam, ya mereka berbalik ya membenci setiap bentuk kemaksiatan, setiap bentuk ya aktivitas yang kemudian bisa melahirkan dosa ya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini berhasil. Nah, bagaimana dengan sekarang misalkan gitu ya? Bukankah juga banyak dakwah itu dilakukan di masjid-masjid, khotib-khotib, mimbar misalkan? Di sekolah juga kita didik anak-anak kita dengan akidah Islam, dengan syariat Islam, bermunculan juga ada SDIT, SMPIT, pesantren di mana-mana kan gitu. Tetapi kok ternyata kemaksiatan juga tetap ada ini, tetap berkibar, tetap masif ya. Diskotik tetap ada kan gitu ya. Terus apa lagi itu? Prostitusi online malah sekarang itu bermunculan ya. Ya Allah, Masya Allah kan gitu ya. Bahkan yang pasang tarif segala macam kan 80 juta. Ya Allah, Masya Allah. Nah, ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu yang kemudian menyebabkan ya terjadinya seks bebas di negeri kita ini. Ya, termasuk di Indonesia, umumnya di negeri-negeri kaum muslimin, ya. Nah, ternyata kalau konteks dakwah tadi, dakwah Rasulullah itu bisa berhasil, maka konteks dakwah sekarang pun harusnya
bisa berhasil. Nah, cuma dakwah Rasulullah SAW itu kan tidak memilih-milih mana syariat yang enak, mana yang tidak enak, mana yang bisa dilaksanakan, mana yang tidak bisa. Gitu. Jadi yang didakwahkan itu mestinya sebagaimana Rasulullah mendakwahkan, akidahnya didakwahkan, akidahnya disampaikan. Nilai-nilai akhlak juga disampaikan, ya kejujuran, berbuat baik, sedekah dan seterusnya. Tetapi juga ada ketegasan begitu. Ya, harusnya dakwah ini kemudian juga diarahkan bagaimana menerapkan Islam secara sempurna. Karena hanya dengan Islam yang sempurna itulah kemudian bisa teratasi problem apapun yang terjadi sekarang ini. Termasuk problem seks bebas ini. Ya, coba kalau ketegasan itu ada misalkan. Kalau dalam Islam tegas, ya, yang berzina, laki-laki dan perempuan berzina, maka dia harus dicambukkan begitu ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuk 100 kali cambukan. Jadi harus ada hukuman memang. Ya, di samping ada kesadaran berakidah Islam, kemudian ada kesadaran terhadap keterikatan terhadap syariat Islam, kemudian juga yang berikutnya, kalau nggak sadar-sadar juga kan gitu ya. Harus ada istilahnya apa? Hukuman kan begitu untuk menyadarkan dia. Nah, ini yang tidak ada gitu. Ini yang hilang di tengah-tengah kita. Ya, harusnya kemudian ini dihukum, ini malah dinikahkan, misalkan gitu ya. Atau tidak diapa-apakan karena suka sama suka itu kan tidak mengapa gitu ya. Yang dihukum itu dimasukkan penjara itu kalau yang satu menolak gitu. Pasangannya menolak berarti itu adalah pemaksaan gitu kan. Nah, tapi kalau dua-duanya sama suka, maka tidak mengapa. Ya, tidak ada delik pidana di situ. Unsur dilakukan suka sama suka, apalagi di ruangan tertutup. Nah, kita miris juga tuh ada tokoh yang mengatakan begitu. Hubungan suami istri, hubungan apa namanya, seks non marital ya disebutnya itu atau apa istilahnya begitu. Yang dilakukan suka sama suka, ya dengan partnernya, dengan rekannya atau dengan pacarnya, yang penting dilakukan di ruangan tertutup itu halal. Gitu. Karena mengambil dalil halalnya milkul yamin, kepemilikan terhadap budak perempuan. Ya. Jadi kalau dengan budak perempuan kan boleh digauli, gitu. Boleh melakukan hubungan seksual dan itu halal hukumnya. Nah, kalau sekarang karena tidak ada budak, maka makna ayatnya itu dipalingkan kepada rekannya, kepada temannya, begitu. Yang penting dilakukan suka sama suka, ya, dan dilakukan di ruangan tertutup, bukan di tempat umum gitu ya. Coba bayangkan ini. Kalau ini diikuti ya, fatwa sesat ini oleh generasi muda kita ya, mahasiswa dan lain sebagainya. Entah jadinya seperti apa generasi muda kita ini. Nah, jadi yang terpenting itu adalah syariat Islam termasuk dalam bidang peradilan ya, hukuman. Nah, ini ya yang harus dijalankan. Bahkan ketika pelaku zina itu adalah seorang yang muhson ya, yang sudah pernah menikah, maka hukumannya berat di situ. Ya, ini hukumannya dia harus dirajam ya sampai kemudian dia mati kan begitu ya. Dan ini tentu tidak boleh kemudian kita mengatakan wah keji ini hukuman Islam. Hukuman Islam itu keji gitu ya. Tidak boleh. Justru ini hukuman yang paling adil. Siapa yang berani mengatakan Allah itu tidak adil kan gitu. Mestinya kalau dia muslim, tidak boleh dia mengatakan bahwa ini tidak adil. Ini melanggar hak asasi manusia. Tidak boleh. Justru sekarang banyak ya ketidakadilan. Orang mencuri ayam malah digebukin sampai meninggal. Gitu kan. Orang dorong motor, padahal motornya sendiri itu kempes gitu. Udah terakin orang maling-maling, gebukin. Meninggal. Ya Allah. Ya. Ini malah terjadi hukum rimba sekarang itu karena banyak ketidakadilan dipertontonkan terjadi sehingga kemudian rakyat juga akhirnya mempertontonkan hal serupa gitu ya. Nah, ini mungkin yang dapat saya sampaikan para ustadz dan ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz Wahyu, mohon maaf masih ada waktu setengah jam lagi ya. Kita manfaatkan untuk menyampaikan pertanyaan yang insya Allah akan dijawab langsung oleh Ustadz Wahyu ya. Penyampaian kajian tadi sangat jelas sekali ya, sangat gamblang. Nah ini yang mungkin merasa miris ya, merasa begitu khawatir ya orang tua terhadap generasi muda sekarang ini, dan bahkan tak jarang orang tua juga merasa malu gitu ya mengenalkan anak-anaknya, bahkan menanyakan hal-hal sudah balig atau belum juga itu ya, ada mungkin sebagian orang tua yang memang merasa malu gitu ya. Nah, baik, lebih jelasnya lagi nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disajikan dan saya insya Allah pilah ya, saya pilah-pilah. Diawali dengan pertanyaan dari urutan pertama dari Ustazah Risna. Pertanyaannya, jika seorang suami menikah lagi dan istrinya merasa sakit hati, apalagi suaminya kurang bisa berlaku adil terhadap istrinya, apakah hal itu menjadi dosa untuk suaminya? Apakah pernikahan seperti itu masih diperbolehkan dalam Islam meski ada pihak yang dizolimi? Pertanyaan seperti itu, Ustadz. Mohon dijawab terlebih dahulu ya Ustadz ya. Nanti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, ini pertanyaan yang sensitif ya. Kalau saya jawab iya berdosa, ibu-ibu girang gitu. Tapi sebaliknya bapak-bapaknya melempem. Ya, jadi ini tidak cukup kemudian hanya dengan jawaban iya dosa atau tidak begitu ya. Maka ketika berbicara poligami, ta'adud ya, dalam bahasa fikihnya ta'adud, berpoligami begitu. Harus diketahui bahwa hukum poligami itu ada ikhtilaf memang. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah saja. Nah, saya mengambil pendapat itu mubah ya. Jadi bukan sunnah tapi mubah gitu. Sekalipun hukum nikahnya sunnah ya. Tapi ta'adudnya itu mubah gitu ya. Mubah itu boleh gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, poligami itu sebetulnya kalau kita bicara hikmah itu jadi menjadi solusi, harus difahami bahwa itu adalah solusi ya bagi rumah tangga ya yang di situ misalkan gitu ya ada sesuatu yang perlu dibenahi dalam artian misalkan kalau si suami ini belum punya anak ya belum punya keturunan dari istrinya, mohon maaf nih ya. Misalkan maka poligami ini menjadi solusi gitu ya. Bahkan ini juga diakui ya, oleh orang-orang barat itu ya yang mengakui bahwa ini poligami itu baguslah begitu ya, menjadi solusi, apalagi katanya jumlah perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Ya apalagi pasca perang dunia ya, dunia 1, dunia 2 gitu kan. Banyak akhwat-akhwat ini, perempuan-perempuan itu yang menjanda ya kan. Gitu ya, laki-laki pada meninggal gitu. Nah, ini mau kemana ini nih? Nah, gitu ya. Udah dinikah saja. Nah, begitu kira-kira. Jadi harus dipandang itu sebagai solusi sehingga tidak boleh kemudian ada pihak-pihak yang kemudian mencoba menggugat hukum poligami. Ya kalau syariat mengatakan boleh ya boleh. Begitu. Nah tinggal kebolehannya itu bagaimana di sini. Tidak segampang itu seseorang itu misalkan ya, melakukan poligami sementara kemudian rumah tangga yang sebelumnya itu akhirnya terkapar gitu. Nah berarti juga harus dibarengi dengan proses pemahaman kepada istrinya. Istri yang pertama maksudnya ya. Ya, walaupun bisa saja namanya seorang suami itu, seorang laki-laki ya, poligami dia tanpa izin dulu gitu. Kalau hukum poligaminya menikahnya sah karena izin kepada istri pertama
Ya, sekali lagi ini sensitif ini ya. Izin kepada istri pertama itu bukan menjadi istilahnya syarat atau rukun pernikahan kan begitu ya. Ya rukun nikah, syarat sah nikah itu ya diantaranya ada wali misalkan kan gitu ya. Nggak ada disebutkan dalam kitab-kitab fikih misalkan nikah yang kedua sah kalau mendapatkan izin dari istri pertama. Nggak ada. Kalau dibaca dalam kitab-kitab para ulama nggak ada syarat itu. Jadi tetap nikahnya sah. Cuma, nah begitu. Makanya tidak semudah itu. Kadang-kadang orang itu sudah tahu hukumnya. Kan ini hukumnya begini. Saya laksanakan saja sesuai dengan hukumnya. Enggak begitu. Harus bijak. Ya seperti rumah tangga itu kalau istrinya pakai mazhab A, misalkan mazhab Hambali, suaminya pakai mazhab Syafi'i. Nanti kalau kurang bijak dalam memahami perbedaan mazhab, itu bisa kacau juga rumah tangga itu. Ya kan? Ada perbedaan pendapat. Tadi saya ingin cerita bagaimana misalkan rumah tangga kalau di dalam itu urusan siapa misalkan itu, kalau di luar itu urusan siapa tanggung jawabnya ya. Ada mazhab yang mengatakan yang namanya perempuan itu tidak punya kewajiban kecuali dia melayani saja ya, melayani di medan ranjang, nah begitu ya. Untuk apapun masalah misalkan mencuci piring, masak, itu adalah kewajiban suami, nah begitu. Ada mazhab yang begitu kalau kita baca kitab-kitab para ulama itu. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa oh enggak begitu. Nah ini kalau tidak didiskusikan dengan benar ya, penuh dengan kebijaksanaan. Jadi bijaklah sebagai laki-laki, sebagai suami itu ya kepada istrinya. Istri itu harus diperlakukan sebagaimana teman setia, teman sejati. Tidak boleh kemudian dia diktator, ya kan? Harus apa namanya? Suami kepada istri itu hubungannya itu harus merealisir makna suhbah. Jadi makna pertemanan begitu. Kita memperlakukan teman kita sih, teman baik itu gimana sih? Itu kan tidak pernah kita memarahin misalkan. Kalau ke teman kan begitu ya. Teman baik ya, teman sejati, apalagi istri kita. Nah, begitu. Nah, jadi dalam hal ini bukan berarti kemudian seorang setelah mendapatkan hukum poligami itu boleh kemudian dia tanpa pikir panjang, besok saya langsung poligami. Berapa? 3. Oh, gitu ya. Ya harus dipikir dulu bagaimana istri pertamanya, begitu kan. Jangan sampai kemudian malah amburadul kan gitu ya. Akhirnya terjadi perang dunia ketiga gitu kan. Ya bisa berdosa juga memang dalam hal misalkan berarti si suami tadi itu teledor dia. Tidak memberikan pemahaman yang benar. Sehingga terjadi percekcokan. Ya sehingga menyebabkan istrinya tidak taat, maksiat kan begitu ya. Kalau dibiarkan maka dia juga bisa berdosa. Nah maksud saya ini ada rinciannya ya. Jadi nggak segampang itu dia kemudian melakukan hal itu tanpa memberikan pemahaman. Justru kalau dia dia bisa poligami, ya, dan sukses dalam pengertian istri pertamanya juga menerima, wah luar biasa ya, ya bahkan semakin taat kepada suaminya, misalkan gitu ya, semakin apa lagi ya, semakin rumah tangganya semakin bagus ya berarti sukses, gitu ya. Umar itu sempat ya, Umar itu kan walaupun pemberani, tapi Umar itu di rumah tangganya. Istrinya ngomel-ngomel, marah-marah, Umar diam. Gitu ya. Padahal Umar kalau kemana-mana bawa pedang, pedangnya itu panjang banget kan gitu ya. Sekali tebas bisa mati orang itu. Tapi ketika berhadapan dengan istrinya, ini saking bijaksananya Umar itu. Gitu. Dia diam saja. Istrinya marah, dia tunjuk-tunjuk, diam gitu ya. Iya, iya. Gitu aja Umar itu. Ya Allah, ya, ini bukan pembenaran ya. Seorang istri berarti boleh kepada suami nunjuk-nunjuk gitu ya, nendang-nendang itu bukan berarti begitu. Ada yang bertanya kepada saya, itu istri Umar aja begitu, itu gimana Ustaz? Berarti boleh dong istri kayak gitu ke suaminya? Ya nggak boleh tetap. Itu hanya menceritakan satu sisi di mana Umar itu kepada istrinya sikapnya itu diam ketika terjadi perselisihan. Ya, tapi di saat yang lain Umar juga tegas, makanya Umar juga pernah menceraikan istrinya. Ya, diceraikan akhirnya istrinya itu. Gitu, ada ketegasan dan ini juga perkara hukum syara ya. Cerai, talak itu. Ya walaupun juga nggak segampang itu orang itu mengeluarkan kata-kata talak. Ini saya sambungkan ya dari poligami kemudian menjadi ke talak itu. Karena ada kasus ini. Ini fakta ya, fakta terjadi ini. Dan saya termasuk yang ini ya, yang ya kalau menangani mungkin terlalu berlebihan. Ya mungkin membantu dari sisi penyelesaian gitu ya.
Jadi ternyata si suami ini terlalu gampang dia. Ada masalah sedikit, keluar kata-kata cerai. Kamu saya cerai ya, kamu saya cerai ya. Kan nggak segampang itu. Nggak boleh kemudian gitu ya. Ada kesalahan sedikit, cerai. Istri masakannya terlalu asin, cerai gitu. Dilihat dulu masalahnya. Apakah dia melanggar hukum syara, ya kan? Itu juga treatmentnya. Ya harus benar ketika istri, mohon maaf, ketika istri itu nusus misalkan. Nusus itu melakukan pembangkangan. Ya. Solusinya bukan langsung nikah lagi, kan begitu ya. Solusinya bagaimana di treatment istrinya itu dinasehatin dulu, ya kan? Bukan langsung dicerai juga, nggak boleh. Harus dilakukan solusi sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita terkait dengan ya pembangkangan yang dilakukan oleh seorang istri kepada suami. Itu dinasehatin dulu, setelah itu kemudian kalau tidak mau juga pisah tempat tidur, tidak digauli, masih begitu juga dipukul. Tapi pukulannya pukulan yang tidak membahayakan, bukan dipukul langsung patah tangannya, bukan ya. Dipukul kakinya langsung patah gitu. Enggak, itu kadang-kadang itu tuh yang kemudian disoroti oleh kaum apa ya feminisme ya, bahwa Islam itu sering terjadi KDRT kan gitu ya. Nah, pemicunya adalah ajaran Islam gitu, yang membolehkan suami mukul istrinya itu kan Islam katanya gitu. Padahal di garis bawahi yang pukulan yang dimaksud itu bukan pukulan yang menyakitkan, jadi pukulan yang mendidik gitu loh. Karena kadang-kadang ada orang itu kalau nggak dikasih hukuman itu dia nggak berubah gitu. Sama juga kayak murid ya, kayak anak kita itu. Ada yang dinasehatin dia berubah. Ada yang dimarahin baru berubah. Ada yang dimarahin nggak berubah-berubah itu akhirnya dipukul baru dia berubah. Begitu ya. Atau dikasih hukuman misalkan gitu. Baru dia berubah begitu. Ada yang begitu. Nah, maksud saya ini harus ada kebijakan ya. Baik, kebijakan lagi. Harus ada apa namanya? Bijaksana ya menghadapi ini. Jadi suami juga tadi tidak menzolimi istrinya yang lain ya, sementara dia enak-enakan misalnya itu ya, tapi istrinya terzolimi. Nah, itu tidak boleh ya. Memang kalau kemudian terbukti si suami tadi itu zolim, membiarkan istri yang lainnya itu kemudian menderita, dia bisa berdosa. Saya sepakat tadi ya dengan ibu-ibu ya, yang misalkan yang berpendapat ya suami tadi bisa berdosa dan benar bisa berdosa kalau dia kemudian tidak memberikan pemahaman yang benar, tidak mengkondisikan ya, malah kemudian berantakan, anaknya juga jadi berantakan, itu bisa berdosa, berarti dia telah zolim. Nah, makanya harus dipikirkan dengan benar, dengan matang ya ketika seorang suami mau berpoligami, hukumnya dipelajari gitu ya dan seterusnya lah gitu. Ya begitu ya. Mohon maaf panjang nyambung kemana-mana. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Saya kembalikan ke Ustadz Yarisna, gimana? Sudah cukup dengan jawabannya? Puas atau? Alhamdulillah Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah ya, udah terjawab. Ustadz, saya izin melanjutkan ya pertanyaan kedua. Pertanyaan dari Ustazah Risna ini tadi sangat menggelitik ya. Perkara poligami ini. Selanjutnya Ustadz, pertanyaan dari Ustazah Lintang. Ya, beliau bertanya, saya punya teman perempuan, dia tidak ada keinginan untuk menikah sampai tua. Itu hukumnya gimana Ustadz? Mohon dijawab. Tafadhol Ustadz. Ya, sebetulnya tidak haram seseorang itu kemudian tidak menikah. Gitu ya. Menurut satu riwayat Imam Syafi'i tidak menikah. Tapi menurut pendapat yang lain menikah. Jadi memang tidak berdosa gitu ya. Nah, cuman hendaknya gitu ya dianjurkan apalagi bagi seorang perempuan gitu ya. Bagi orang tua yang punya anak perempuan kan dianjurkan segera menikahkan kalau dia sudah cukup umur gitu ya. Sudah balik, sudah
ya sudah siap menikah ya dinikahkan segera kan begitu. Itu sunnah gitu ya. Nah, jadi kalau dia harusnya ditanya memang kenapa tidak mau menikah begitu. Ya sekaligus kita memberikan solusi. Gak menikah itu karena mungkin belum ada calonnya. Tolong carikan dong kan gitu. Ustaz Eki carikan misalkan gitu ya. Nah, jadi coba ditanya. Kadang-kadang juga bisa jadi problemnya itu problem cara berpikir. Ada orang-orang yang berpikiran begini, kalau menikah itu kan punya beban, tanggung jawab lebih banyak, harus ngurus suami, ya kan? Harus ngurus anak kalau dia punya anak. Ada orang berpikiran, udahlah nggak usah menikah. Tapi kalau kawin mau sih gitu. Cuma nikahnya dia nggak mau kan gitu. Dan seperti di Jepang ya, Jepang, Perancis, saya pernah cerita apa enggak ya? Itu dikatakan bahwa Jepang itu untuk mengembalikan generasinya. Bisa dikatakan generasi itu generasi tua bangka semua. Maksudnya sudah pada tua-tua. Sementara angka kelahiran itu sedikit, generasi mudanya itu bisa dikatakan lebih sedikit. Maka kalau ingin menormalkan gitu ya, populasi penduduknya gitu, itu butuh ratusan tahun lamanya. Karena tidak mudah kayak gitu kan. Di Perancis juga sama, angka kelahiran itu sangat minim sehingga siapapun yang mau menikah dan melahirkan itu dikasih sertifikat penghargaan, bahkan dikasih beasiswa anak yang lahir itu ya. Teman saya itu pernah kuliah di Perancis, istrinya dibawa ke sana, kemudian melahirkan di sana. Itu diiming-imingi begitu, sudah dikasih uang, ya kan, melahirkan dikasih uang gitu kan. Dan diiming-imingi kalau mau sekolah di sini gratis gitu, di Perancis maksudnya. Coba. Nah, bisa jadi ada orang itu tidak mau menikah itu harus dikasih pemahaman dia bahwa dalam Islam itu ya mulia seorang perempuan ya punya suami menikah, maka terjaga kehormatannya, gitu kan? Dia akan terjaga kehormatannya. Kemudian yang kedua dia akan bertambah pahalanya mengurusi suami, misalkan harus menyiapkan hidangan makan misalkan untuk suami itu pahalanya luar biasa. Ditambah lagi dia misalkan mengurusi anaknya, tambah lagi pahalanya luar biasa. Bahkan ketika dia berhasil mendidik anaknya misalkan menjadi ulama hebat, ya Allah, ulama besar itu kan terlahir dari seorang ibu yang hebat, betul tidak? Bukan ibu yang biasa, tapi ibu yang hebat. Ibu yang hebat itu ibu yang mau membesarkan anaknya, mau melahirkan, membesarkan, mendidik, mengurusi, sekalipun penuh dengan keterbatasan. Nah, kayaknya perlu itu diberikan pemahaman dari sisi pemikirannya. Imam Asy-Syafi'i itu gimana tidak miskinnya beliau itu. Sampai dikatakan gak punya kertas untuk nulis saja Imam Asy-Syafi'i, ya Allah. Ya. Sampai berguru kepada Imam Malik, Imam Syafi'i ditanya, kenapa kamu gak bawa buku? Syafi'i masih kecil waktu itu. Tapi sudah hafal kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik, luar biasa. Ngajinya saja Imam Syafi'i itu tidak di dalam kelas. Tapi di luar karena saking penuhnya muridnya Imam Malik itu. Luar biasa ditanya, kenapa kamu nggak bawa buku, nggak bawa kertas? Kemudian beliau menjawab, saya miskin. Ibu saya nggak bisa membelikan saya kertas, alat tulis gitu. Ya Allah, tetapi ternyata luar biasa ibunya itu yang membawa ya dengan tangannya itu ya. Imam Asy-Syafi'i dibawa ke Madinah untuk bertemu dengan Imam Maliki ya. Subhanallah, itu karena perhatian orang tua, ya didikan dan juga perhatian termasuk khususnya adalah ibu seorang perempuan. Nah, ini mestinya memang diajukan pertanyaan kenapa tidak mau menikah. Memang hukumnya tidak berdosa seseorang tidak menikah. Tabatul itu hidup membujang bagi laki-laki. Ya, itu tidak haram hukumnya memang, tidak sampai jatuh haram, melainkan makruh saja. Nah, Rasulullah SAW antabatul ya. Anit tabatul. Rasulullah melarang hidup membujang. Tapi di saat yang sama Rasulullah tidak memberikan hukuman ya kepada orang-orang di zaman itu yang tidak menikah. Ini tandanya artinya bahwa hidup membujang itu tidak haram. Ya, seorang perempuan tidak menikah sampai akhir hayatnya juga tidak haram hukumnya. Tapi sebaiknya menikah, ya sunnahnya adalah menikah begitu. Nah ini perlu memang harusnya dipecahkan ya. Mungkin dari sisi pemikirannya, mungkin karena belum ada jodohnya, ya belum ada calonnya. Mungkin karena misalkan
dipersulit. Kadang-kadang juga ada ya kultur kebudayaan itu yang mempersulit. Nikah itu harus mas kawinnya ini harus bawa apa namanya kursi misalkan, bawa ranjang, bawa kambing misalkan. Jadi harus banyak yang dikeluarkan. Coba, padahal Rasul itu mempermudah. Ya siapa yang mau menikah, aku nikahkan kata Rasulullah. Ditanya ada seseorang itu, kamu punya apa? Saya punya cincin besi ya Rasulullah. Sudah, itu jadikan sebagai mahar. Mudah sekali kan begitu ya. Dan sebaik-baik perempuan itu yang menerima mahar yang kecil, begitu kan? Sebaik-baik laki-laki memang yang dia yang memberikan mahar yang besar, gitu. Nah, tapi kalau dua-duanya egois ya nggak bisa ketemu, gitu kan? Ini kan kadang-kadang ada kultur yang mempersulit kita, gitu. Padahal harusnya dibuat mudah nikah itu, ya. Cukup seperangkat alat sholat, misalkan. Kalau memang tidak punya ya tidak apa-apa, nggak usah juga kemudian diolok-olok. Ya Allah, seperangkat alat sholat hari gini, mas kawin misalkan gitu. Ya tidak apa-apa yang kalau punyanya seperti itu. Tapi kalau dia punyanya banyak misalkan lebih dari itu ya silahkan, itu lebih baik ya. Lebih baik lagi. Nah, ini memang perlu digali hal-hal seperti ini. Jadi begitu ya, kalau dari sisi hukum ya memang tidak haram. Tapi ada dari sisi yang lainnya yang perlu kita gali. Itu ya. Ustaz Eki, dikembalikan ke Ustaz Eki, silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Ustazah Lintang sudah terjawab ya? Bagaimana Baik Ustazah? Ustaz, terima kasih. Ya, sama-sama. Alhamdulillah sudah terjawab. Ustadz Wahyu mohon maaf ini karena waktunya sudah 2 menit lagi ya, sementara pertanyaan masih ada 7 lagi ya. Insya Allah nanti mohon di kajian-kajian lain nanti untuk pembahasan ini dilanjutkan lagi ya Ustadz ya. Insya Allah, siap. Ya, terima kasih, mudah-mudahan pelajaran kali ini menjadi wawasan buat kita ya tentang keislaman yang sebenarnya hal ini juga sangat penting sekali ya, khususnya bagi pengenalan anak-anak kita bagaimana Islam mengatur ya tentang segala kehidupan, segala aspek kehidupan umat manusia ya dalam berbagai aspek apapun. Baik Ustadz Ustazah, wabil khusus Ustadz Arif sebagai kepala sekolah yang sudah mendampingi, terima kasih. Dan juga Ustadz Wawan sebagai wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu wali murid yang menyaksikan di rumah, mudah-mudahan insya Allah kajian akan dilanjutkan Jumat depan ya dengan Ustadz siapa ya, mudah-mudahan kita ambil hikmah dan keberkahan ya pada kesempatan ini. Kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khususnya generasi kita, anak-anak kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan ya, wabil khususnya anak-anak kita dari jurang kehinaan ya, atau terjerumus pada hal-hal yang mengarah pada perzinaan. Baik Ustadz saja, terima kasih Ustadz Wahyu, ilmunya ya sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri hidayatin samsika abadan. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiyakil agyar wa mifahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil ahyar azazani amin wa ifdali hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Arif, Ustaz Wawan, Ustaz Eki, Ustaz semuanya. Silakan saya kembalikan ke host. Oh iya. Terima kasih kepada Ustadz Eki selaku moderator dan terima kasih pula kepada pemateri yaitu Ustadz Wahyu Abu Fawaz yang telah menyampaikan ilmu pada hari ini. Sekian dari saya sebagai host, jika ada salah kata mohon dimaafkan.
Terima kasih. Marilah kita tutup kajian hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.